Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Sudah siapkah untuk belajar pada hari ini? Sebelum kalian memulai belajar, jangan lupa untuk berdoa dan menyiapkan buku serta alat tulismu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 dengan muatan pelajaran PPKN. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Dengan tujuan pembelajaran, kalian nantinya mampu mengetahui nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Kemudian kalian juga akhirnya bisa memahami apa saja manfaat dengan menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Coba kalian amati gambar berikut ini. Kalian bisa melihat bahwa antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya memiliki perbedaan. Entah perbedaan fisik, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, latar belakang budaya, dan perbedaan yang lainnya. Biasanya, teman-teman di kelas juga berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Sehingga seringkali kita mendengar logat bicara, logat daerah yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, kita tetap harus bersikap toleransi. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Bisa kita amati ya, ini ada gambar apa sih Nak di sini? Iya, betul. Ini adalah gambar siswa-siswi sedang melaksanakan piket kelas. Nah, piket kelas apabila dilakukan bersama-sama, maka akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan, kita harus terus memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Nah, contoh penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Ada apa saja sih? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena semuanya itu sama. Kamu berasal dari daerah A, berasal dari daerah B, C, dan D. Semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Kita semuanya sama. Yang kedua, menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman. Yang ketiga, saling menghargai antar sesama warga sekolah. Itu penting sekali, saling menghargai antar sesama warga di sekolah. Antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, dan sebagainya. Itu harus saling menghargai. Yang keempat, nah ini utamakan selalu 5S. Apa itu 5S? 5S adalah senyum,
sapa, salam, sopan, dan santun. Selalu utamakan 5S di lingkungan sekolah. Yang kelima, menghormati perbedaan yang ada di kelas dan yang ada di sekolah. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan itu tadi. Walaupun ada perbedaan, kita tetap harus saling menghargai. Yang keenam, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Nah, itu loh anak-anak. Ketika kamu belajar dengan rajin, belajar dengan giat, mendapatkan hasil dan nilai yang baik, itu kamu termasuk menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Ayo, semangat belajar dengan giat, dengan rajin, supaya bisa membuat bangga. Oke. Yang ketujuh, yaitu kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Iya, itu tadi kamu sudah tahu apa saja contoh dari penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Sekarang kita akan membahas manfaat apa saja sih yang akan kita peroleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Oke, manfaat yang pertama, dapat saling membantu apabila terdapat pelajaran yang kurang dimengerti. Misalkan Bu Gandhi sebagai siswa ya, Bu Gandhi sebagai siswa nggak paham ini, tidak paham dengan materi yang dijelaskan oleh ibu guru. Nah, karena kita rukun dengan teman, kita akur dengan teman, akhirnya kita bisa belajar bersama. Oh, membahas materi-materi yang tadinya tidak atau kurang kita pahami. Manfaat kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Karena suasananya enak, kamu rukun, toleransi, saling menghargai, maka suasana belajar pastinya akan menjadi nyaman. Manfaat yang ketiga, persahabatan semakin erat. Kamu dan temanmu tuh akhirnya kompak, erat persahabatannya ya, tidak ada iri-iri, tidak ada dengki, semuanya bersahabat baik. Manfaat yang keempat, nah ini tadi, karena persahabatannya semakin erat, maka akan timbul kekompakan seluruh warga sekolah. Itu saling berkaitan. Jadi ketika kamu saling menghargai, rukun, toleransi, maka hubungan persahabatan kalian erat dan membangun kekompakan seluruh warga sekolah. Manfaat yang kelima, tingginya sikap toleransi dan rasa saling menghargai. Jadi, di saat kamu tidak lagi membeda-bedakan dan menganggap semua sama, maka akan tercipta toleransi dan rasa saling menghargai. Manfaat yang keenam, nah ketika kamu tadi sudah akur, hidup rukun, maka apabila terdapat permasalahan, maka permasalahan itu akan cepat teratasi, mudah diselesaikan. Kamu bisa membicarakan dengan temanmu, misalnya, aduh aku tidak suka kamu seperti ini, akhirnya oh ya sudah, kalau kamu tidak suka seperti ini, aku harus bagaimana? Nah itu, jadi masalahnya bisa dapat diselesaikan dengan mudah. Manfaat yang ketujuh, suasana sekolah lebih damai dan aman. Karena apa? Karena warga sekolah semuanya hidup rukun, toleransinya tinggi, saling menghargai. Manfaat kedelapan, tumbuhnya rasa senasib sepenanggungan. Apa sih Bu rasa senasib sepenanggungan? Oke, karena kamu merasa
tidak ada beda di antara kamu dan teman-temanmu. Kamu merasa, misal temanmu sedang kesulitan, kamu juga merasa kesulitan. Temanmu sedih, kamu juga ikut sedih. Temanmu bahagia, kamu juga bahagia. Itulah rasa senasib sepenanggungan. Misalkan, aku harus pintar, temanku juga harus pintar, kita semua harus pintar, kita semua harus membuat sekolah ini bangga mempunyai murid-murid seperti kita. Nah, senasib sepenanggungan seperjuangan. Itulah manfaat-manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Oke, kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Ingat pesan Bu Gandis, tetap ciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, damai dengan menjunjung tinggi sikap toleransi dan rasa saling menghargai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.